berfirman di dalam Al-Quran Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maknanya, sungguh menanglah orang yang dapat membersihkan ia akan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori ia akan nafsunya. Jadi menang ini maksudnya menang di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di mana kita berada, kita menang. Di rumah tangga kita menang, dalam masyarakat kita menang. Yaitu bila mana kita dapat membersihkan hati. Makanya wala mursyid murabi tarekat Naqsyabandi yang digelar dengan Imam Rabbani Mujaddid Al-Tifani. Karena Mujaddid ini orang yang memperbaharui sistem cara tarekat pada abad yang kedua Hijriyah. Al-Tifani 20 abad, apa namanya? Abad yang kedua apa? 2 abad, 1 abad 100 tahun. Kalau artinya 1000 yang kedua atau 1002 berarti 2000. Berarti 20 abad. Menjelang 20 abad. Kalau sekarang namanya Hijriah 1440 Hijriah kan gitu. Jadi sudah masuk abad yang ke-20 atau 1000 yang kedua. Dia mengatakan bahwa insan manusia ini, insan manusia sebenarnya tersusun daripada 10 tersusun 10. Lalu 5 daripada yang 10 itu dikatakan alam khalqi. Alam khalqi. 5 yang kedua dikatakan alam hamdi. Ini istilah. Jadi manusia ini ada alam khalqi, ada alam hamdi. Namanya saya Putin, ada alam khalqi, ada alam hamdi. Jadi ada Jokowi, ada manusia, ada alam khalqi, ada alam kita semua, pada pria wanita ada alam hamdi, alam khalqi. Adapun alam khalqi ini yaitu inilah nafsu itu dikatakan juga alam khalqi. Nafsu itu dikatakan juga nafsu hayawani atau dikatakan juga dengan roh hayawani. Jadi kita ini mempunyai nafsu hayawani atau dikatakan juga dengan roh hayawani. Kita ada roh kebinatangan pada itu. Ulang, suling, dan laki-laki, perempuan ada roh hayawani atau nafsu hayawani, kebinatangan. Pada kiamat ada, pada cibadu ada, pada orang Jawa ada, orang Cok Bau itu ada roh. Jadi roh hayawani ini
ialah merupakan satu jauhar. Jauhar ini benda yang tidak bisa dibagi dikatakan jauhar. Kalau benda yang bisa dibagi dikatakan jisim. Jauhar halus, yang bukan, yang seperti asal, itu disimpan oleh Allah pada hati. Hati yang dimaksud pada hati daging, mudghah. Hati di lubang mudghah, di lubang hati, seperti daging dan mudghah di bawah sisi kiri. Itu ada roh hewan, atau dikatakan nafsu hewan. Dengan sebab itu kita bisa hidup. Dengan sebab roh hewan itu bisa hidup, bisa berpacenda, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mencium, bisa berpikir. Itu adalah penyebabnya karena ada roh hayawan. Jadi roh hayawan ini yang terletak pada hati dan paling dalam. Dan itu berjalan ke seluruh tubuh cahayanya. Kalau percaya pada zahir kita dan batin kita, kita hidup terbangun seperti ini. Kalau hanya percaya pada batin, tidak pada zahir, tertidur kita. Tapi kalau tidak ada lagi cahayanya, zahir dan batin mati. Kadang-kadang itu cahayanya itu naik ke otak, jadi terkantuklah kita, terkantuk, tertidurlah kita, karena cahaya itu naik kepada otak dari bawahnya. Ini dikatakan roh hewan itu alam sarf. Itu nafsu hayawani. Dan kedua adalah pada insan ini ada air, ada api, dan ada tanah, dan ada udara. Ada udara. Jadi pada tubuh kita ini ada air, api, angin, udara, ada tanah. Tandanya sifat-sifat daripada air, api, angin, tanah ini ada pada tubuh kita. Kadang-kadang kita sejuk, sejuk. Itu sifat apa? Kadang-kadang kita panas. Ini sebab apa? Kadang-kadang kita kering. Kering ini apa? Panik-panik. Panik apa? Itu sebab apa? Angin. Kalau bayangin, kalau paniknya badan lo. Kadang-kadang ada lembab. Lembab itu sifat tanah. Ada. Jadi kalau seimbang maka sehat. Tapi kalau tidak ada seimbang, kita sakit badan, namanya badannya. Angin. Sudah juga menggigil. Kepada tubuh insan. Karena Allah menciptakan itu. Kalau dia berat karena zatnya, maka tanah. Sebab kalau nak ada tanah, nak ada bisa duduk. Untung ada tanah. Ini baik. Tanah itu baik. Kalau beratnya itu karena yang lain, penyebab lain itu air. Mengalir ke bawah
kan sampai bawah, pergi ke bawah, koma bawah, pergi. Ada kala dia itu ringan karena zatnya, hati, ringan, ini tidak kena. Kalau nak ada yang ringan dalam tubuh kita, ada bisa kita berlari tu. Ana bisa tak pelung, tidak bisa kita berlari. Kerana ada yang ringan, ada api. Ada pula ringannya karena penyebab udara. Udara, antara angin. Ada kalau nak ada yang ringan, ada bisa tagak. Kalau nak ada baik, nak ada yang baik, aku juga. Itu artinya kebijakan Allah untuk menciptakan kita manusia dan binatang, air, api, angin. Tapi kalau malaikat tidak ada di tanah pada dia. Begitu juga jin. Jin ada tanah dia. Selainnya deh. Ni, koma bisa apa jin? Jin malaikat. Kadang-kadang ke dalam badan apa jin? Lama je tu. Apa namanya? Apa namanya di samun ni dia dah. Di samun. Saya Tengkudin apa? Manawa. Tahu Tengkudin. Khalifah. Jadi itu dikatakan 5 alam khalqi, alam yang diciptakan pakai madah. Ada 5 alam, ini hanya diperintahkan, alam andi, ada maka ada, nggak ada pakai proses macam. Yaitu yang pertama kalat, kalat latifah rabbaniyah, sesuatu yang halus yang dibangsakan kepada ketuhanan. Jadi kita manusia semua ada kesalahan. Ada yang kedua adalah ruh. Itu ruh. Latifah rabbani, ruh. Dua. Ada yang ketiga dikatakan sir. Merupakan latifah rabbani. Ada yang keempat hati. Latifah rabbani. Yang kelima adalah apa? Latifah rabbani. Yaitu merupakan sifat-sifat nafsu, sifat roh hayawani ini. Jadi dia berjalan sampai dia ke kalab, ke bawah susu kiri, maka dia bernama nafsu ini dengan atau bersifat dengan alat. Berjalan dia ke ruh di bawah susu kanan, itu bersifat dia dengan ruh. Berjalan susu kiri, maka nafsu roh hayawani tadi bersifat dengan C. Berjalan dia tentang di atas susu kanan, maka yaitu nafsu tadi bersifat dengan hati, berjalan dengan sifat dengan apa. Itu apa maksudnya? Maksudnya roh hayawani kita atau nafsu kita ini dia melihat, menyaksikan alam-alam yang lahir, alam syahadah. Hanya dia berada di salat, menyaksikan kepada alam malakut, dia ada di roh, menyaksikan kepada alam jabarut, dia berada yaitu itu, menyaksikan itu alam lahu, dia berada di hati, menyaksikan alam gaib hakikat. Tidak ada hakikat, hilang hakikat alam.
nggak ada zat, nggak ada mata. Jadi maka roh hewani ini dia berjalan pada dada. Karena alam-alam ini yang kita lihat ini dikatakan alam syahadah yang nampak oleh kesenda mata, yang didengar oleh kesenda telinga, alam syahadah yang tidak nampak dilihat oleh mata, kesenda mata, tapi dia ada, tapi tidak dapat dilihat oleh kesenda mata. Itu dikatakan alam malakut. Seperti roh itu ada, kita tidak ada dapat melihat, tidak dapat melihat. Malaikat ada, tapi tidak nampak kita lihat. Itu dikatakan alam malakut. Jadi yang nampak kita lihat, yang tidak nampak kita lihat berasal daripada alam jabari. Di mana asalnya? Maknanya alam di dalam sifat Allah. Alam dalam belum dahir dengan kudrahnya, masih alam itu di dalam ilmunya. Alam jabari, masih alam itu di dalam genggaman kudrahnya. Kemudian ada alam yang dikatakan alam lahu. Alam dari alam lawan ini, itu alam yang berada di dalam sifat salbiyahnya, artinya di dalam syu'unnya, di dalam syu'un dan terjadi zat alam yang tidak ada terlihat sama sekali, ada sama sekali, hilang, tidak sampai akal untuk mendapatkannya. Jadi itu alam kita. Makanya tujuan ini supaya nafsu kita ini bersih, kita harus paham dan harus kita bersihkan. Apa yang dibersihkan? Alam amri ini. Kalau membersihkan alam kaki, itu mudah. Mana alam kaki kok ayat yang tanah ini penyebab ada tubuh. Penyebab ada tubuh. Ayat yang ini dari itu diciptakan tubuh kita yang kasar ini. Diciptakan badan kita, tubuh kita. Hidung kita, telinga kita, lalu berbokok, berbising, ya, berbokok, dapat diraba, dapat dipegang. Itu dikatakan diciptakan daripada air, api, angin, tanah. Jadi badan, apa namanya? Jadi badan. Ada ibu badan, nah ada. Ibu-ibu ada badan. Bapak-bapak ada badan. Membersihkan badan itu mudah. Dengan apa dibersihkan badan? Air sabun. Air digotok badan atau kalau ada sabun, kami dulu nak ada sabun batu, digotok batu. Keluarlah apa dah. Mau batu, jadi alam amri ini harus dibersihkan. Harus apa? Yang paling utama kalat, roh, sir, pasti apa? Dengan apa dibersihkan? Dengan zikir. Dengan apa dibersihkan? Itu Allah. Kalau kita orang Naksabandi, kita berzikir Allah dalam hati kita pertama. Mengapa? Untuk tahu mengatakan, karena dalam hati ini ada dua buah kamar. Dalam hati
Satu kamar tempatnya malaikat. Nah, kamar. Satu kamar tempatnya syaitan, iblis, jin. Kau nampak dia awak siapa panggang kamar syaitan itu nampak dengan iman. Kalau kita berzikir, lari syaitan dong. Lari dia. Tidak lagi dia duduk di kamarnya. Lari. Kalau kita lupa kepada Allah, syaitannya datang. Nah, kalau kita berzikir, malaikat datang. Dia kita ini dipagari oleh malaikat, jaga. Tapi kalau kita tidak berzikir, lupa kita, lalai kita, syaitan itu datang. Syaitan dah. Yang ini dilupakan oleh syaitan nanti kita. Kadang-kadang kalau kita di motor, saja tua, tabrak, kemana jatuh atas? Di gunung Tuhan lah dah. Habis tempat jatuh motor. Nah, ini kena lalai. Kalau tanya kepada polisi mengapa jadi jatuh, Honda macam tak kena lalai. Kenalah. Kalau kita ingat, pelihara mereka. Kalau kita lupa, maka ditipu kita, diganggu kita oleh syaitan. Jadi dari itu, sekarang kepada orang-orang yang pertama yang masuk suluk ni, sebelum dipindah tadi, berzikirlah di kalap itu. Berarti kita nafsu haiwani dari roh haiwani kalap. Sebenarnya ada 70.000 berzikir di kalap. Ini yang lalah 10.000 je. Nanti insyaAllah baru dipindah ke Latai 9. Ada paham ibu-ibu? Ada kan? Demikian masa itu. Jadi pengajian itu aja dulu. Untuk memperbagus nafsu. Tujuan tarikat suluk ini supaya nafsu kita dapat nafsu kamilah, dapat nafsu cukup ya. Paling kurang nafsu masing-masing. Jadi kalau nafsu masing-masing ini sudah mana nafsu? Artinya tidak terlihat lagi keberadaan. Jadi kalau sudah nafsu lagi, ananiahnya itu lekang. Tidak ada keakuan wujud nafsu. Jadi inilah maksud daripada Abdul Karim Al-Jili ini. Al-insan katakan oleh Muhammad, wah dia yang tahu itu Allah. Makna wujud nafsumu tidak ada lagi. Yang ada wujud Tuhan, panas, menangis. Orang telah bernafsu rahasia, sapana. Orang menafsu dia telah bakar dengan orang nafsu kamilah, dia tidak lagi. Yang ada nyazat maka hilang tulis alam sekaliannya di dalam pandangan batin. Jadilah barulah nafsu itu nafsu kamilah. Sebenarnya nafsu dia nafsu yang senantiasa tidak berpisah dengan nafsu orang yang bertauhid nirpan. Sedang kita angkat-angkat maksud tauhid apa? Tauhid sufi. Tauhid akan diperjuangkan oleh Pak Dede di Sumatera. Di Sumatera, dia di perjuangannya dekat gubernur. Ada plek dalam gubernur apa lah?
Last saya kan susah. Dia ambil kepala baru itu ada tua paling tinggi dia ambil Maula abu-abu pada baik sakit tu itu apa namanya dia kata oleh abu tu buka rumah dia ban dibuka kerupak sanjil payah saya bawa abu-abu di tak paling di Maula atau dia ambil dari Maula ni belum kuat lah. Jadi demikianlah para